Mengapa harus berdoa? Alkitab menjawab, kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak berdoa. Mengapa harus berdoa? Alkitab menjawab, karena Tuhan bekerja lebih dari yang kita doakan. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Kalau saudara ingat di Alkitab, cerita-cerita yang ada di Alkitab, bicara tentang doa, kuasa doa. Tokoh siapa yang saudara ingat di kepala saudara? Dan ada banyak mujizat terjadi itu karena doa. Ya. Nah, pagi hari ini saya mau mengambil contoh yang dicatat di Alkitab tentang doa. Markus 1 ayat 35 kita baca sama-sama. Kalau saudara bawa Alkitab boleh dibuka karena di situ saudara akan baca perikopnya apa, kisahnya tentang apa, dan ia di sini tuh siapa? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Siapa ia itu? Yesus. Pagi-pagi Yesus berdoa sebelum beraktivitas. Ceritanya waktu itu Yesus lagi keliling-keliling kota, desa menyampaikan kabar baik, melakukan mujizat bersama 12 orang muridnya. Dan setiap Yesus ada di satu tempat, dia ada rumah persinggahan. Nah, Alkitab mencatat suatu hari pagi-pagi benar, murid-muridnya masih tidur, tuan rumahnya masih tidur, Yesus keluar mencari tempat yang sepi dan ternyata di situ Yesus berdoa. Yesus itu siapa? Tuhan. Yesus itu siapa? Anak Allah. Yesus itu siapa? Allah yang menjadi manusia. Tetapi ketika dia menjadi manusia, sebelum memulai aktivitasnya di sepanjang hari itu, dia datang mencari Bapaknya. Dia berdoa. Saya siapa? Saudara siapa? Kenapa kita enggak berdoa kalau pagi hari? Berdoa artinya terhubung dengan Bapa di sorga. Kenapa kita harus berdoa pagi hari? Yesus pagi-pagi. Hari masih gelap. Bukan karena mendung loh saudara. Memang hari masih gelap. Artinya sebelum dia melakukan aktivitas sepanjang hari itu, dia datang berdoa. Yesus tahu apa yang harus dikerjakan hari ini karena dia berdoa. Jadi ayat yang kita baca Markus 1 ayat 35 latar belakangnya begini. Yesus tuh lagi keliling sama murid-murid. Nah, satu waktu pagi-pagi Yesus sudah keluar menyendiri berdoa. Ternyata dia nggak pamit sama murid-muridnya. Murid-murid tuh bingung di mana Yesus. Kenapa mereka bingung? Karena di rumah itu tempat mereka singgah sudah banyak orang berkerumun di situ mau cari Yesus. Tahu mereka kenapa cari Yesus? Ada yang ingin mendengar pengajarannya, tetapi lebih banyak cari Yesus untuk cari mujizat kesembuhan. Dan ketika mereka cari, ketemulah Yesus ternyata sedang berdoa di situ. Dan murid-murid bilang apa? Guru, di sana loh, di rumah singgahnya kita, itu sudah banyak orang yang mencari engkau. Dengan tenang Yesus berkata apa? Kita nggak akan kembali ke situ. Kita harus pergi ke kota-kota lain. Kita harus pergi ke desa-desa lain. Karena untuk itu aku ada. Karena Yesus sudah berdoa, dia tahu. Bagian saya di tempat ini sudah cukup. Tugas saya di tempat yang lain yang harus saya kerjakan. Dan tanpa rasa bersalah, Yesus meninggalkan mereka yang mencari dia. Pagi-pagi benar.
Yang kedua, Matius 14 ayat 23, yang punya Alkitab boleh buka. Yesus berjalan di atas air, kita baca ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi latar belakangnya ketika Yesus habis membuat mujizat, 5.000 orang laki-laki dikasih makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Latar belakangnya Yesus suruh kasih makan kenapa? Dia bilang sama murid-murid, mereka ini sudah ikut kita berhari-hari lamanya. Dan sekarang hari sudah sore, kalau kita suruh pulang, mereka bisa pingsan di jalan. Dia panggil murid-murid, kasih mereka makan. Murid-muridnya langsung terkejut. Guru, ini sudah sore, warung sudah tutup semuanya. Seandainya pun kita bisa cari makan, mana mungkin kasih makan 5.000 orang cuman yang laki-laki. Udah capek ngitung, yang perempuan kagak dihitung sama anak-anak. Yesus bilang pokoknya kamu kasih mereka makan. Dan ternyata mujizat terjadi loh saudara. Hanya dengan 5 roti 2 ikan. Kenapa mujizat? Sebelum mujizat terjadi apa yang Yesus lakukan? Dia mengucap syukur, dia berdoa. Begitu dibagikan 5 roti dimakan 5.000 orang laki-laki, itu bisa sisa 12 keranjang loh saudara. Sudah capek Yesus ngajar, bukan cuma ngajar kasih makan mereka, kan capek juga kan. Yesus bilang udah kenyang semua, pulanglah ke rumah masing-masing. Wah, mereka pulang dengan bahagia. Bahagianya bukan hanya karena kenyang, tapi karena takjub. Buset, 5 roti, 2 ikan. Wow. Mereka pulang dengan semangat. Dan Yesus bilang sama murid-murid, udah kalian dahului aku pulang, naik perahu pulang. Yang 5.000 orang tuh jalan kaki. Yesus kemana? Yesus pergi menyendiri seorang diri. Jadi ada waktunya saudara berdoa sama-sama di ibadah kaum wanita, ibadah minggu. Tetapi ingat, ada waktunya saudara pun tetap harus punya waktu pribadi dengan Allahmu. Amin. Itu doa malam. Setelah semua aktivitas, kalau kita kan udah capek, Tuhan, amin. Udah pagi, weker bunyi baru amin. Yesus mengakhiri pelayanannya, dia kunci dengan mencari Allahnya, Bapaknya. Setelah semua aktivitas, berdoa artinya terhubung dengan Bapa. Yesus tahu apa yang harus dikerjakan saat itu. Yesus lagi berdoa. Alkitab tulis itu jam 3 pagi saudara. Artinya semalam suntuk dia berdoa. Karena dia berdoa, terhubung dengan Bapaknya, dia tahu murid-muridnya dalam ketakutan. Saat itu juga tanpa menunda, Yesus datang kepada mereka. Dan begitu lihat Yesus datang, murid-murid bilang apa? Wih, hantu. Padahal baru bikin mujizat di depan mata mereka. Sekarang mereka bilang hantu. Kenapa mereka bilang hantu? Karena bisa jalan di atas air. Dan Petrus berkata, kalau kamu Tuhan suruh aku jalan. Tuhan bilang, ayo ke sini, jalan dia. Tapi di tengah-tengah ragu juga. Untung gak tenggelam, Yesus pegang tangannya. Kenapa Yesus bisa datang tepat waktu di jam 3 subuh ketika murid-murid dalam ketakutan? Karena dia terhubung dengan Bapaknya. Dia tahu saat ini gak bisa ditunda. Murid-muridku dalam ketakutan, aku harus hadir di tengah-tengah mereka. Amin saudara. Yang ketiga, Lukas pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Lalu di bawah muncullah doa Bapa kami.
Jadi doa Bapa Kami itu bukan inisiatif Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid. Yesus nggak ngomong, murid-murid kumpul ya, kalau kalian mau berdoa ini loh formulasinya. Tidak. Tetapi ketika Yesus sedang berdoa, murid-murid lihat Yesus berdoa. Ketika Yesus selesai berdoa, murid-murid ngomong, salah seorang murid berkata, "Guru, ajarilah kami berdoa." Yesus bilang, "Oh, kalau kamu mau berdoa, katakan seperti ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan." Murid lihat Yesus berdoa, mereka kepengen berdoa. Ketika murid-murid melihat Yesus mengusir setan, bikin mujizat, mereka bilang, "Guru, aku mau melakukan yang sama." Yesus bilang apa? "Kamu bisa mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang aku sudah kerjakan." Melihat kepengen. Kenapa? Karena ketika Yesus berdoa, dia terhubung dengan Bapa, kuasa Allah ada dalam hidupnya, hidupnya bisa menarik banyak orang datang kepada Bapa. Amin. Kenapa ada banyak orang tidak suka dengan kekristenan? Karena melihat sikapnya orang Kristen yang cuman pintar ngomong tentang Tuhan, yang hanya tahu banyak tentang isi Alkitab, tetapi hidup mereka tidak punya kuasa yang mengimpartasikan kuasa Allah dalam hidup sehari-hari. Yesus berdoa, hidup yang terhubung dengan Bapa di sorga akan menarik orang lain untuk datang kepadanya. Pertanyaan, mengapa harus berdoa? Supaya tahu apa yang dilakukan. Mengapa harus berdoa? Supaya terhubung dengan Bapa. Mengapa harus berdoa? Supaya hidup berdampak. Mengapa harus berdoa? Tahu kehendak Allah. Mengapa harus berdoa? Mengapa harus berdoa? Yang pertama, karena kita ciptaan yang ada penciptanya. Dan kalau kita yakin kita diciptakan bukan hanya untuk memenuhi bumi, tetapi kita diciptakan ketika kita lahir jetek membawa rancangan ilahi. Itulah sebabnya kenapa kita harus berdoa. Supaya kita mencari pencipta kita yang tidak kelihatan lewat jam-jam doa kita. Agar kita menemukan rancangan Allah ketika kita dilahirkan tuh untuk mau jadi apa. Dan untuk mau jadi berkat kepada siapa hidup kita ini. Kalau manusia lahir, manusia hidup, sampai mati tidak pernah menemukan rancangan Allah. Baik untuk hidupnya maupun lewat hidupnya. Maaf ya, lebih baik terlahir sebagai monyet. Kenapa? Karena manusia yang lahir sebagai manusia, itu di ujung hidupnya setelah kematian, dia harus mempertanggungjawabkan semuanya. Kalau monyet mati selesai, nggak ada urusan dengan Tuhan. Nggak ada urusan dengan pencipta. Tetapi manusia, apalagi saudara yang bilang hidupnya Kristen, kita mati harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Seberapa kamu menyelesaikan tugasmu. Seberapa kamu mengerti rancangan ilahi dalam hidupmu. Apa yang sudah kamu kerjakan. Kalau tidak, Tuhan bilang buang dia ke api neraka. Jadi manusia tuh hidupnya paling riskan loh saudara. Karena kita pilihan cuma dua, kalau nggak surga neraka. Kalau saudara nggak serius cari Tuhan, tidak punya waktu untuk berdoa, saudara akan jadi orang yang siap dibuang ke neraka. Jangan bilang amin, bilang ampun Tuhan, mulai hari ini aku mau berdoa. Amin. Mengapa harus berdoa? Karena waktu umur hidup kita, Alkitab bilang rata-rata manusia pada umumnya 70-80 tahun. Dan 70-80 tahun itu adalah kesempatan yang sangat terbatas dibandingkan dengan kekekalan. Kematian adalah sebuah kepastian.
Dan kita dikasih umur yang sangat terbatas. Makanya berdoalah. Terhubung dengan penciptamu. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada banyak orang tuh berdoa tuh cuman kalau kepepet. Orang yang berdoa akan menemukan bagiannya dalam rencana Allah. Apa yang harus dikerjakan hari ini, siapa yang harus aku layani hari ini. Makanya kalau saudara nyanyi lagu tuh, janjimu seperti fajar pagi hari. Berkat Tuhan setiap hari baru kata pemazmur. Itu bukan bicara duit materi. Kesempatan bisa lihat matahari itu kesempatan baru. Kenapa? Ada sesuatu rancangan Tuhan yang harus aku genapi hari ini. Yesus banyak yang nyari dia. Tapi dia bilang bagianku hari ini bukan di sini lagi. Ada tempat yang lain yang harus aku kerjakan. Siapa yang harus kita layani hari ini? Yesus tengah malam jam 3 dia tahu murid-muridku membutuhkan aku. Langsung dia datang. Setiap hari ada satu situasi yang tepat. Setiap sehari ada orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kita. Tapi karena kita tidak memulai hari dengan doa, kita nggak ngeh. Kejadian ya kejadian aja. Ketemu ya ketemu aja seperti biasanya. Makanya ada di titik tertentu orang tuh jenuh. Aduh capek ya udah 5 tahun kerja di situ. Cuman bangun, nyiapin diri, kerja, pulang udah sore, capek mandi tidur. Begitu aja, jadi bosan monoton. Kenapa? Karena nggak menemukan rencana ilahi Allah dalam hidup saudara. Akhirnya sampai mati ya gitu aja, jadi monoton hidup setiap hari. Tetapi ketika saudara memulai aktivitas pagi dengan duduk diam di hadirat Tuhan. Minimal saudara punya hati penuh damai sejahtera masuki hari itu. Dan yang kedua, ketika ada tantangan, ujian, persoalan, saudara akan punya hikmat ilahi bagaimana saya bertindak. Amin saudara. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami beroleh hati yang bijaksana. Semua kita pengen jadi orang yang bijaksana, punya hikmat. Tetapi itu bukan dengan cara menghitung Senin, Selasa, Rabu, udah minggu lagi. Bukan begitu. Apalagi ngitung tanggal. 1, 2, 3, 25. Waduh gajian ya. Bukan itu yang bikin saudara bijaksana. Maksud ayat ini seperti yang saya katakan tadi pengalaman Yesus. Kita ini kan seperti orang yang bertanding main bola. Di lapangan ada berapa pemain bola yang turun? 22 orang. Tidak selalu bola ada di saudara kalau saudara salah seorang pemain. Tetapi minimal sekali saudara akan menyentuh bola itu atau memegang bola itu kalau saudara kiper. Tidak semua rancangan Tuhan itu jedeblek saudara tahu sepanjang hari ini. Tetapi kalau saudara sudah memulai hari dengan doa, minimal ada 1-2 yang tidak akan terlewatkan. Saudara tahu ini bagian yang harus saya kerjakan. Yang menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupku. Dan yang kedua melalui hidupku untuk orang lain. Sehingga setiap pertemuan itu ada maknanya. Ada artinya. Kan waduh gak nyangka ya. Aduh baru minum kopi. Makan bakso sama-sama. Kok besok pagi sudah gak ada ya. Tetapi kalau ketika saudara bertemu dengan temanmu, kamu tahu ada bagian yang saya selesaikan hari ini dengan dia. Besok pagi pun saudara dengar dia meninggal, gak ada rasa bersalah, gak ada rasa yang kurang. Karena aku sudah melakukan bagian. Amin saudara. Jadi ingat yang pertama mengapa kita harus berdoa? Supaya kita punya hati yang bijaksana, mengerti kehendak Allah. Mengerti Tuhan apa yang harus aku kerjakan hari ini. Sehingga ketika malam hari saudara mengevaluasi diri. Aduh aku sudah melakukan bagianku. Aku sudah jadi istri yang baik loh saudara. Aku coba menu masakan yang baru. Dan suamiku bilang waduh enak sekali.
Aku boleh mengajar anak-anakku, aku boleh mendidik mereka tanpa ada emosi yang aku lampiaskan, emosi negatif. Tapi benar-benar dengan ketulusan Tuhan, aku mau supaya mereka dituntun di jalan yang benar. Dari mana punya perenungan itu? Karena sudah memulai hari berhubungan dengan Tuhan. Makanya di akhir hari pun ketika mengakhiri dengan Tuhan, kita berkata, Tuhan terima kasih. Hari ini aku boleh menyelesaikan tugasku dengan baik. Jadi rancangan-rancangan Tuhan tuh gak usah dipikir gimana aku melayani di gereja. Keseharianmu, aktivitasmu sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai karyawan. Temukan bagianmu hari itu yang Allah inginkan kamu kerjakan. Yang Allah inginkan kamu jadi berkat untuk temanmu yang mana. Temukan itu. Sehingga mengakhiri hari itu. Tuhan, aku sudah menyelesaikan hari ini dengan baik. Baru itu bisa jadi akumulasi. Seperti Paulus, aku sudah mengakhiri pertandingan. Jadi pertandingan itu bukan hari itu. Akumulasi, setiap hari ada perenungan. Aku selesai Tuhan, aku selesai Tuhan, aku selesai. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Karena hidup orang Kristen itu harus berbuah. Orang yang berdoa hidupnya akan menjadi berkat bagi sesama. Matius 5 katakan kamu adalah garam dunia. Garam artinya memberi rasa. Kamu adalah terang dunia. Terang artinya menerangi yang gelap. Paulus katakan kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Buka Alkitab Yohanes 15 ayat 4-5. Jadi kalau hidup kita ingin menjadi garam dunia, ingin menjadi terang dunia, ingin menjadi surat Kristus yang terbuka, kita harus melekat kepada pokok supaya hidup kita tuh berbuah. Berbuah artinya menjadi terang. Di mana kamu berada, orang bisa melihat terang. Orang bisa melihat kebenaran. Di mana kamu berada memberi rasa. Orang menjadi, aduh kalau sama dia kok maknyus ya. Melihat hidupmu, perbuatanmu, orang diberkati. Karena mereka bisa melihat Yesus yang hidup 2000 tahun lalu lewat hidupmu hari ini. Kapan hidupmu berbuah seperti itu? Ketika kamu berdoa. Ketika hidupmu terhubung dengan Bapamu. Maka hidupmu akan mengimpartasikan kuasa. Amin. Amin saudara. Saudara pernah gak lihat orang, aduh aku kalau ngobrol sama dia kok enak banget ya. Tapi pernah gak, aduh jangankan ngobrol, lihat kehadiran dirinya aja, aduh udah gak nyaman sama sekali. Pernah gak begitu? Sering ya. Tetapi saudara pernah berpikir gak dirimu juga mungkin di hadapan orang seperti itu. Orang lain kalau lihat saudara, waduh nyaman sama dia. Tapi ada juga, waduh dia lagi. Nah, makanya harus berdoa. Saudara suka berdoa? Kalau saudara suka berdoa, saudara terhubung dengan Bapa, saudara gak akan cepat jengkel lihat orang lain. Bahkan saudara akan punya hatinya Bapa. Duh kasihan ya orang itu ya, sudah melayani Tuhan tapi begini dia. Aduh kasihan ya orang itu ya, dari lahir Kristen tetapi ya gak bertumbuh-bertumbuh. Ada belas kasihan yang muncul supaya dia diselamatkan. Kenapa kita lihat orang jengkel, lihat ini salah, lihat itu salah. Kenapa? Karena kita gak terhubung dengan Bapa. Jadi hatinya Bapa tuh gak ada di kita. Bagaimana mau bisa berbuah? Malah itu Kristen yang menjadi batu sandungan. Ya. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Supaya menang atas pencobaan. Matius pasal 26 ayat 41 kita baca sama-sama. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Sebagai gembala, sebagai ibu gembala 21 tahun, saya tahu semua jemaat punya persoalan. Ada yang saya tahu karena diceritain, ada karena saya menangani, tetapi satu hal yang menjadi kesimpulan saya. Ketika jemaat di dalam pergumulan persoalan,
Kalau dia suka berdoa, dia bisa melewati itu dengan hati yang lempeng. Tetapi ketika orang tidak suka berdoa, dia bisa melewati itu tetapi dengan mulut yang ngomel, bersungut-sungut, cari kambing hitam. Semua bisa melewati, tetapi respon yang berbeda. Ayat ini muncul Yesus ketika ada di Taman Getsemani. Jadi sebelum Yesus ada di Taman Getsemani itu dia mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-murid. Jadi dari masih pagi-pagi mereka udah siap-siap. Yesus bilang, murid-murid kalian cari tempat. Nanti malam kita mau perjamuan bersama. Murid-murid mempersiapkan itu sepanjang hari. Dan ketika malam hari mereka berkumpul bersama, itu perjamuan Yesus dengan murid-murid yang terakhir. Setelah sudah malam, Yesus bilang, ayo kita pergi. Pergi kemana? Ke Taman Getsemani. Apa yang Yesus lakukan? Berdoa. Yesus tahu saatnya akan tiba. Makanya dia berdoa. Yesus itu sebagai manusia, dia ada kelemahan. Roh penurut, daging lemah, makanya berdoa. Supaya rohmu itu kuat mengalahkan dagingmu yang lemah. Dan Yesus buktikan. Kalau saudara lihat isi doa Yesus, 3 kali dia berdoa dengan isi yang sama. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu dari hadapanku. Bapa, kalau boleh salib ini enggak ada. Tetapi bukan kehendakku, biar kehendak. Yesus datang ke murid-murid. Ya ampun, lu disuruh doa pada ngorok semua. Mereka udah capek seharian. Yesus bilang bangun, ayo doa. Mereka duduk. Yesus tinggalkan. Yesus doa dengan kalimat yang sama. Bapak kalau boleh salib ini enggak ada. Lalu cawan ini dari hadapanku. Tapi bukan kehendakku, biarkan. Dia balik, murid-murid tidur lagi. Dia bilang bangun doa, masa kalian gak kuat 1 jam aja berdoa. Jangankan 1 jam, 5 menit aja sudah ngantuk. Yesus balik lagi untuk yang ketiga kali Yesus berdoa. Dengan kalimat yang sama. Bapa kalau boleh cawan ini lalu. Itu menunjukkan daging Yesus itu lemah. Makanya kenapa dia berdoa. Murid-murid sudah kecapean, dia pun capek. Tapi dia tetap berdoa. Karena dia tahu doa itu memberikan kekuatan. Makanya Yesus mengakhiri doanya. Tapi bukan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Dan ketika dia balik, murid-muridnya masih tidur. Dia bilang, ayo bangun berdiri. Ikut aku. Dan ketika mereka berdiri, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yudas datang membawa pasukan-pasukan tentara-tentara berapa kompi. Menangkap Yesus. Dan Yesus pasrah dia. Tetapi apa yang murid-murid lakukan? Mereka lari tercerai-berai, meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus yang sebelum beberapa jam yang lalu baru berkata, Guru, di mana kamu ada, aku ada. Mati sekalipun aku rela mati buat kamu. Hanya beberapa jam kemudian, ketika Yesus ditangkap, Petrus salah satu murid yang melarikan diri. Saya berpikir, seandainya ketika Yesus berdoa dia datang, khususnya Yakobus, Petrus, Yohanes itu lagi tidur. Dan Yesus bilang ayo bangun berdoa dan mereka doa 1 jam. Kemungkinan mereka tidak akan lari ketika melihat Yesus ditangkap. Mengerti maksud saya? Kenapa mereka lari semua tercerai-berai? Karena daging lemah. Roh mau melakukan kehendak Allah, tapi daging gak kuat. Bagaimana mengalahkan daging yang lemah itu? Cuman satu, duduk diam di hadirat Tuhan. Jangan saudara bilang, aku sudah berdoa. Kalau di gereja kan sudah berdoa, di kaum wanita sudah berdoa, di doa-doa ya sudah doa. Yesus, dia tetap menyendiri. Mengambil waktu saat teduh sendiri berhubungan dengan Bapaknya untuk berdoa. Dan itulah kekuatan dia. Saudara jangan pikir ketika Yesus di Getsemani itu lempeng-lempeng aja, dia bergumul. Bergumulnya bukan dengan Yudas.
Bergumulnya bukan dengan murid-murid. Yesus bergumul dengan dirinya sendiri. Karena dia tahu dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dia akan disalib. Yesus tahu semua itu. Makanya dia ambil langkah, duduk dia mencari Bapaknya. Jam pertama dia datang, dia doa lagi 1 jam. Dia bayangkan sampai 3 jam doa semalam suntuk. Dan dia mendapatkan kekuatan. Ketika ditangkap dia tidak memberontak. Karena dia sudah berkata mengakhiri doanya. Biar kehendakmu yang jadi. Makanya salib itu bicara kemenangan. Bagaimana Yesus menang atas dirinya sendiri. Musuh Yesus menggenapi rencana Allah tuh bukan orang-orang Yahudi. Bukan murid-muridnya. Musuh terbesar dirinya sendiri. Dan itu yang menjadi doa dia terakhir sebelum dia ditangkap. Jadi saudara tuh jangan bilang, gara-gara aku nikah sama dia aku mati masuk neraka. Gara-gara ada jemaat itu di gereja makanya aku jadi gak setia lagi. Musuh terbesar bukan mereka, dirimu sendiri. Ketika kamu bisa mengurus emosimu, ketika kamu bisa mengatur emosi negatif, kesombonganmu, keegoisan, kesombongan. Pokoknya semua yang gak benar-benar manusia batiniamu. Kamu akan bisa menerima semua orang apa adanya. Kenapa kamu gak bisa menerima kekurangan orang? Karena kamu gak bisa terima dirimu sendiri. Kamu belum mengenal dirimu, kamu belum berdamai dengan dirimu, kamu belum menerima dirimu. Orang yang gak bisa terima dirinya, dia gak akan bisa menerima orang lain. Bagaimana bisa menerima dirimu? Mengenal diri dulu. Bagaimana bisa mengenal diri kita? Ketika saudara duduk diam di hadirat Tuhan. Saudara akan dibukakan siapa dirimu, semakin mengenal. Saya sudah jadi gembala, saya sudah ngajar kebenaran. Tetapi ketika saya duduk diam saya tahu Tuhan masih banyak yang gak beres di dalam Tuhan. Yang mungkin jemaat gak ngerti. Tapi Tuhan bukakan itu ketika saya duduk diam di hadirat Tuhan. Entah itu kesombongan, entah itu keangkuhan, masih mencari kepentingan diri sendiri. Saya tahu dari mana? Saya tahu ketika saya berdoa. Amin saudara. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Segala persoalan, pergumulan hidup. Segala tantangan, segala ujian. Pencobaan semuanya akan terjadi dalam hidup kita. Namanya manusia. Tetapi firman Allah berkata, berikan waktu untuk berdoa. Beri waktu yang terbaik untuk duduk di hadirat Tuhan. Karena roh penurut. Saudara kalau di gereja engge. Kalau pengen, kalau bisa diangkat ke sorga sekarang. Tapi kenyataan kan kita belum diangkat ke sorga. Kita masih bergumul dengan daging kita. Makanya karena daging lemah, banyaklah berdoa. Matikan dagingmu dengan kuasa doamu. Amin. 1, 2, 3. Milikilah waktu khusus setiap hari untuk berdoa. Karena ketika kita terhubung dengan Allah, kita akan menemukan bagian kita dalam rencana kekalnya. Ingat, hidup ini hanya sementara dan kematian adalah kepastian. Amin. Ketika saudara mati, saudara harus mempertanggungjawabkan. Tuhan buka, ini loh rancanganku ketika menciptakan kamu. Ketika kamu terlahir di bumi, ini rancangan yang aku sediakan. Kenapa kamu gak bisa sampai di sini? Ada banyak hal yang membuat saudara tidak tertuju matanya kepada rancangan Allah. Sebab itu saya harap saudara yang hadir pagi ini begitu pulang dari gereja, mulai hari ini punya komitmen. Setiap hari aku punya waktu 60 menit untuk sendirian bersama dengan Tuhan. Ketika saudara punya waktu untuk berdoa, saudara akan melatih telingamu. Dia akan semakin peka mendengar suara Tuhan. Bukankah Roh Kudus ada di dalam kita? Tetapi kenapa kenyataan Roh Kudus dalam kita masih berbuat dosa? Karena kita tidak peka ketika Roh Kudus berbicara. Tetapi ketika kita banyak duduk diam, gak usah doa. Doa itu kalau orang Kristen umumnya meminta. Tetapi doa bagi Kristen yang dewasa, bagaimana menyelaraskan hatiku dengan kehendak Allah. Makanya salah satu bagian doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu.
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya yang ngatur bumi itu sorga. Bukan aku klaim janji Tuhan mujizat terjadi. Itu kita ngatur sorga. Sesuai keinginan kita di bumi. Tetapi kalau Kristen masih anak-anak, Tuhan masih kabulkan. Tapi saudara yang sudah memahami kebenaran, ayo berubah, ayo bertumbuh jadi dewasa. Kita lahir tuh bukan hanya sekedar penuhi bumi. Kita setiap hari tuh bukan hanya sekedar cari makan, supaya bisa beli motor, supaya bisa beli rumah, supaya bisa bayar SP. Bukan sekedar itu loh saudara. Bukannya sekedar meraih cita-cita, bukan. Ada rencana kekal Allah. Allah mau tinggal bersama saya, bersama saudara di langit baru, bumi baru. Dan kalau kita bisa dipercaya melalui kita loh, melalui hidup kita. Allah mau menarik banyak orang untuk dibawa ke langit baru, bumi baru. Tapi kita dulu yang beres, baru kita bisa menarik orang lain. Dan semua rancangan Allah di kekekalan bisa digenapi lewat hidup saya dan saudara lewat satu hal sederhana. Belajar duduk diam di kaki Tuhan. Saya harap ini menjadi tahun, bulan, tanggal, hari resolusi baru. Mulai hari ini aku mau komitmen punya 30 menit sampai kalau bisa 60 menit per hari. Aku mau duduk diam bersama Tuhan. Bu Pendeta, aku bangun jam 6 itu sudah terlambat, seruduk-seruduk. Kalau jam 6 gak bisa cari Tuhan, bangunlah jam 5. Aku sudah jam 5, Bu Pendeta, bangunlah jam 4. Saudara kalau punya sesuatu, besok pagi harus bangun. Tanpa waker saudara bisa bangun. Tergantung kerinduan hati. Amin. Makanya kenapa saudara ke gereja? Supaya diingatkan. Kenapa baca Alkitab? Sudah diingatkan, selalu diingatkan. Dan ketika saudara duduk diam saat teduh 1 jam setiap hari, saudara meneguhkan apa yang saudara dengar. Dan saudara membawa dirimu untuk menggenapi rencana Allah. Dan bukan hanya sorga yang Allah sediakan. Hari ini pun saudara menjadi orang yang berbahagia. Menggenapi rencana Allah. Bagianku hari ini apa? Kepada siapa aku harus memberkati? Saudara tahu bagian saudara. Karena telinga saudara sudah terlatih mendengar suara Roh Kudus ketika duduk diam di kaki Tuhan. Jadi ketika dalam kebisingan pekerjaan, dalam kebisingan istri ngomel, saudara tetap peka mendengar suara Tuhan. Kalau orang sudah terbiasa duduk diam di kaki Tuhan 60 menit, baru dia bisa berdoa sepanjang hari. Di tempat kerjaan, lagi masak. Amin. Lakukan bagian saudara, maka saudara akan melihat Tuhan bekerja jauh lebih dari yang saudara doakan. Amin. Mari kita lanjut berdiri.